salam sehat. Kembali bersama saya Jengning dalam acara Podcast Serasi, sejenak rehat sambil diskusi. Sahabat Serasi, karena kali ini kebetulan adalah bulan September, di mana setiap tanggal 9 September kita peringati sebagai Hari Olahraga Nasional, yang tahun ini dengan tema Gelanggang Semangat Pemenang. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar olahraga. Pada hari ini telah kami hadirkan duta-duta olahraga dari BPTKL PP Yogyakarta yang akan menemani kita bincang-bincang. Kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber-narasumber pada hari ini. Yang pertama adalah Ibu Indah Nurhaini. Beliau adalah Koordinator Substansi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium. Bu Heni, selamat pagi. Selamat pagi Bu Ning, selamat pagi sahabat Serasi. Narasumber kita yang kedua adalah Mbak Andriani, Pranata Humas di BPTKL PP Yogyakarta. Mbak Andri, selamat pagi. Selamat pagi Jengning, selamat pagi sahabat Serasi. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Mas Setiawan, yang sehari-harinya duduk di bagian keuangan BPTKL PP Yogyakarta. Tapi pada kesempatan kali ini kita nggak akan bahas tentang keuangan ya Mas Setiawan ya, tapi kita akan bahas seputar olahraga. Mas Setiawan, selamat pagi. Selamat pagi Bu Neng dan selamat pagi untuk sahabat Serasi. Sahabat Serasi, olahraga tentunya sangat penting bagi tubuh kita untuk menjaga selalu bugar, sehat, dan segar. Jadi sahabat Serasi jangan salah ya, olahraga itu bukan untuk menurunkan berat badan, tapi untuk menjaga kebugaran, kesegaran, dan kesehatan. Sahabat Serasi dan narasumber tentunya setuju dengan pernyataan tadi. Sekarang Bu Heni, untuk olahraga yang Bu Heni sukai dan sering dilakukan itu olahraga apa? Saya senang melakukan olahraga yang bisa dilakukan di rumah, sehingga bisa saya lakukan di sela-sela aktivitas untuk mengurus anak-anak. Biasanya saya bersepeda menggunakan sepeda statis, kira-kira 15 sampai 30 menit. Pagi hari, jadi setelah sholat subuh, saya langsung bersepeda sebelum melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Itu dilakukan setiap hari Bu Heni? Iya, setiap hari Bu Ning. Jadi kalau saya bepergian pun, saya berusaha untuk mengganti dengan olahraga yang lain jika tidak memungkinkan bersepeda. Misalnya jalan-jalan di sekitar penginapan, atau kadang-kadang saya senam jantung sehat dengan mengikuti gerakan dari YouTube ataupun senam aerobik yang ringan-ringan. Berarti itu senam sendiri ya, dilakukan sendiri gitu. Iya, benar. Oh iya ya. Setiap hari 15 sampai 30 menit ya. Ya. Mudah-mudahan itu sudah cukup sekali ya. Mudah-mudahan. Iya, sekarang beralih ke Mas Setiawan. Ya. Olahraga apa yang Mas Setiawan sukai dan sering dilakukan? Kalau olahraga yang disukai, basically semua olahraga, apalagi jenis olahraga permainan ya, sebagian suka. Di daerah saya itu banyak yang main badminton, jadi saya ikut badminton. Kurang dilakukan itu renang, itu tiap weekend seminggu sekali lah, itu pasti melakukan. Jadi untuk badminton ya tadi berapa kali seminggu? Untuk badminton sendiri itu maksimal itu saya 3 kali sehari lah, 3 kali dalam 1 minggu, 3 kali dalam 1 minggu. Waktunya itu biasanya selang-seling ya, 2 hari sekali, misalnya kalau jadwal sih, kalau badminton kan tergantung, selain dari diri kita juga sama teman-teman juga, karena itu kan grup mainnya ya? Harus ada lawan, kumpulan sendiri gitu untuk ini badminton gitu. Maksudnya itu pasti ada jadwalnya, nggak bisa kita sendiri gitu, pasti nggak bisa, karena itu olahraga permainan dan dilakukan biasanya bersama-sama gitu. Jadi untuk jadwal sih untuk badminton hari Minggu, kemudian pagi. Hari Rabu, malam. Iya, karena kita kan kerja juga, jadi nggak bisa kalau pagi itu. Ada jadwal pagi tapi nggak memungkinkan waktunya. Jadi ada Minggu malam, kemudian Rabu malam sama Jumat malam. Itu sebenarnya ada tambahan satu lagi tuh di sini, jadwal Minggu Jumat pagi. Jumat pagi itu kan biasanya kita juga ada jadwal di gedung sebelah untuk olahraga badminton juga. Itu kalau biasanya sekali main itu durasinya berapa Mas? Untuk durasi waktu, karena ini kita mainnya bareng-bareng sama teman-teman, itu biasanya kalau kita ngitungnya di lapangan aja ya, aktifnya di lapangan itu
kita paling itu satu orang itu kan main 2 match itu dalam artian satu match itu paling 2 game. Kalau satu gamenya itu paling 30 menit ya aktif, itu dihitung waktu aktif 30 menit. Kalau 2 berarti kan sekitar 60 menitan. Jadi satu kali jadwal itu sekitar 60 menit ya. Kenapa Pak Mas Setiawan pilih olahraga itu? Badminton sama renang? Ya seperti yang saya utarakan yang pertama tadi, karena di lingkungan saya itu banyak orang yang senang badminton dan jadi ikut senang ya? Iya. Jadi kebetulan juga saya di lingkungan keluarga saya yang dulu itu juga pada senang badminton, jadi pas lah gitu. Jadi saya memilih olahraga yang memang rootnya dari kecil saya itu sering ngeliat gitu, karena orang tua juga senang badminton. Jadi saya kebetulan juga lingkungan sekarang itu mendukung untuk itu, jadi saya ikut badminton gitu. Kalau itu tadi yang badminton ya? Iya. Kalau yang renang, kenapa tertarik? Kalau renang sih kebetulan juga karena dari akarnya dulu saya kecil. Kalau mau diceritain panjang sebenarnya. Aktif sekali ini mesti. Iya betul, nggak jauh-jauh dari itu. Gitu. Ini kan kebetulan rumah eyang saya ini sama rumah saya itu kan jaraknya lumayan jauh ya, tapi di tengahnya itu ada sungai yang waktu kecil itu belum ada jembatan yang bisa dilalui pakai motor atau jalan kaki gitu. Terus nyebrang. Satu-satunya akses itu kita harus nyebrang pakai jalan kaki gitu maksudnya. Nah, waktu kecil itu saya senang ke rumah eyang karena diajak orang tua lewat sungai gitu. Nah, emang dari kecil orang tua ngajak, nih kamu sering kalau ke rumah eyang lewat sungai, jadi kamu harus bisa berenang. Nah dari situ, dari kecil itu ayah saya sering ngajarin saya renang gitu, dan ke bawah sampai gede. Jadi ya hobi renang diawali dari situ sih sebenarnya. Dan suka main di sungai juga gitu. Ada manfaatnya ya, nggak ada jembatan. Iya, salah satunya itu mungkin manfaatnya. Iya. Iya. Ternyata menarik sekali ini olahraga kesukaannya Mas Setiawan, dan sebabnya apa kok suka olahraga itu. Nah, sekarang kita beralih dulu ke duta olahraga kita yang lain, yaitu Mbak Andri. Nah, sekarang kalau Mbak Andri sukanya olahraga apa nih? Sebenarnya tidak jauh dari Bu Indah tadi, saya juga suka olahraga indoor dan saya juga suka sekali musik. Jadi saya lebih suka olahraga ke aero ataupun zumba. Karena zumba itu asik sih, menari sekaligus olahraga dengan musik. Itu yang membuat menarik ya? Iya. Suka nggak kalau misalnya olahraga yang itu tadi kan indoor ya? Indoor. Yang apa kayak itu tadi olahraganya di rumah ya, atau rumah. Di sanggar-sanggar gitu? Enggak, saya di rumah. Oh, lebih suka di rumah ya? Iya, karena di rumah bisa atur waktu sendiri, bisa menyelesaikan sendiri, jadi nggak terpaku ke jadwal di sanggar. Ya. Olahraga itu nggak harus mahal kok, kita bisa lakukan kapan aja, di mana aja. Yang penting kita bisa enjoy melakukannya agar bisa rutin kita lakukan. Karena olahraga itu harus jangka panjang ya, tidak cukup dilakukan 2 atau 3 kali aja. Kalau yang dilakukan 2 atau 3 kali aja itu namanya olah TKP ya jeneng. Dan kita juga harus meluangkan waktu untuk berolahraga. Jangan menunggu waktu luang untuk olahraga. Betul, tapi selama ini kalau yang nggak suka olahraga gitu ya, bukan nggak suka, mungkin apa ya? Males. Lebih ke males ya? Mungkin ya. Suka gitu alasannya, wah aku nggak ada waktu sibuk gitu kali ya. Jadi kita harus mulai memotivasi diri sendiri dulu bahwa olahraga itu sangat penting ya. Olahraga itu nggak untuk orang lain kok, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi kita jadi lebih sehat, lebih segar, lebih bugar, dan yang penting lagi nggak gampang sakit. Iya, dan Mbak Andri itu juga yang aktif sekali mengajak teman-teman untuk senam aerobik di kantor setiap hari Jumat. Jadi sering jadi guru senam untuk kita semua. Asik. Besok ikut ya Mas ya? Siap. Biasanya ibu-ibu bunda yang ikut. Oh ibu-ibu. Iya. Soalnya Mbak Andri kalau ikut ini cowok-cowok. Ya. Besok mungkin bisa dibuka kelas cowok-cowok besok di halaman depan ya Mbak ini ya. Iya Mbak Andri, kalau untuk olahraga itu terus dilakukan setiap
setiap hari kah seperti Bu Heni tadi, atau ada waktu-waktu khusus untuk olahraga itu? Saya biasanya dalam 1 minggu bisa 5 kali. Biasanya malam hari sih, karena kita semua pekerja juga. Kalau pagi kita mungkin sibuk ngurusin anak juga, ngurusin anak sekolah. Jadi biasanya saya di malam hari sekali olahraga minimal 60 menit. Jadi kalau di weekend saya bisa olahraga di pagi hari. Pekerja keras, Wonder Woman ya. Ya berarti sudah berapa tadi? 60 menit, 1 jam ya, satu kali latihan itu selama 5 hari. Wah, bagus sekali ini. Karena kalau menurut WHO ya, kita itu harus olahraga 150 sampai 300 menit dalam 1 minggu. Benar ya? Ya. Ya, berarti kita harus tetap usahakan untuk bisa memenuhi minimal lah 150 menit. Kita lebih baik intensitas sedang tapi dia rutin daripada konsisten kita terus gitu ya. Daripada dia seminggu cuma sekali 2 jam itu juga malah kurang bagus ya. Selain kita juga mungkin malah jadi 20 sampai 30 menit tapi rutin daripada sekali langsung durasinya panjang gitu ya. Biar metabolisme tubuhnya juga bagus. Nah sekarang nih apa sih yang dirasakan atau pengaruh setelah membiasakan diri untuk berolahraga sesuai dengan anjuran atau ketentuan dari WHO yang 150 menit minimal tadi sampai 300 menit. Mas Setiawan mungkin bisa ceritakan nih. Oke, kalau pengaruh olahraga terhadap, terutama untuk saya pribadi ya, kebetulan kan saya juga penderita asma. Jadi untuk olahraga ini memang sedikit banyak bisa membantu meringankan gejala yang dulunya sering kambuh dengan melakukan olahraga itu, terutama renang sih saya merasakannya. Kalau saya rutinitas renangnya saya tingkatkan, itu memang ada signifikan perubahannya gitu loh. Kalau untuk yang lainnya sih paling kalau olahraga kan yang jelas semua jenis olahraga bermanfaat ya bagi tubuh kita, karena olahraga itu kan juga memicu berbagai hormon yang sangat bermanfaat, terutama kan endorfin katanya untuk sebagai painkiller painkiller alami untuk tubuh kita, dan juga hormon yang bisa menyebabkan rasa senang terhadap ini. Jadi ya secara overall sangat bermanfaat sih kalau untuk diri saya sendiri, ya itu tadi, karena itu tadi bisa lebih bugar gitu ya rasanya ya. Dan untuk ini juga pasti bermanfaat untuk terutama untuk olahraga permainan tadi, karena kita bersama-sama dengan teman pasti secara komunitas juga ada rasa saling meningkatkan kerjasama juga segala macam kan, pasti terpupuk di situ karena kita berkumpul sama teman gitu. Dan tentunya jiwa kompetitif pasti muncul kalau di olahraga permainan itu. Jadi mungkin ada manfaatnya nanti kalau kantor misalnya mengikuti event lomba olahraga atau apa, itu kan bisa menjadi wakil kantor gitu yang ditunjuk untuk mewakili kantor dalam cabang olahraga apa gitu. Nah sekarang untuk sahabat Serasi, Mbak Andri nih silahkan berikan tips-tips untuk sahabat Serasi semuanya. Baik, untuk sahabat Serasi dan juga untuk kita semua, karena sehat itu nikmat, mari kita jaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, diantaranya dengan tidur cukup 7 jam per hari, minum air putih minimal 2 liter per hari, cukupi kebutuhan nutrisi makanan harian kita, hidup bersih dan sehat, dan kurangi kebiasaan buruk atau kita hilangkan sama sekali seperti kebiasaan merokok dan minuman beralkohol dan juga bergadang. Dan juga 2 hal lagi yang penting Bunding, selain hal tadi, kalau kita mau sehat dan awet muda, itu kita harus bisa kelola stres dengan baik dan juga jangan lupa bahagia. Sahabat Serasi, ternyata asik sekali ya membicarakan masalah olahraga yang tentu saja sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Untuk closing statement, silakan Bu Heni. Baik Sobat Serasi, mari kita jadikan olahraga sebagai bagian dari budaya hidup kita sehari-hari. Pilih olahraga yang diminati,
Sesuaikan dengan kondisi tubuh kita, sesuaikan dengan usia, dan lakukan secara konsisten supaya bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan rajin berolahraga, kita bisa lebih produktif dalam bekerja dan menjadi tidak malas gerak. Sahabat Serasi, sesuai dengan tema HORNAS 2023, Gelanggang Semangat Pemenang, marilah kita ciptakan semangat dan tekad yang kuat untuk menjadi pemenang. Minimal pemenang untuk diri sendiri agar badan selalu sehat, bugar, dan produktif. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber duta-duta olahraga dari BPTKL PP Yogyakarta yang telah berkenan dan bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Bagi sahabat Serasi yang akan memberikan kritik, saran, komentar, atau request materi untuk episode selanjutnya dapat menyampaikan melalui media sosial kami seperti yang tertera berikut ini. Saya Jengneng dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga.